menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. 67 tahun silam, tepatnya 17 Agustus 1945, akhirnya Indonesia merenggut manisnya kemerdekaan. Tentunya hal itu tidak diraih dengan mudah. Diperlukan perjuangan dengan semangat kesatuan dan gotong royong rakyat Indonesia. Gotong royong memang jati diri bangsa Indonesia. Gotong royong telah ada bahkan sebelum dasar negara kita, yaitu Pancasila, dicetuskan. Soekarno dalam pidatonya saat sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 menyatakan gotong royong sebagai ide asli rakyat Indonesia yang merupakan inti dari 5 sila dalam Pancasila. 5 nilai pokok dalam Pancasila dapat diperas menjadi Trisila. Bahkan Soekarno mengatakan nilai pokok dalam Trisila masih dapat diperas menjadi Ekasila, yakni gotong royong. Kini, setelah melewati perjuangan yang panjang, Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya. Ada berbagai cara yang dilakukan masyarakat dalam memperingati Hari Kemerdekaan. Salah satunya dengan menyelenggarakan berbagai permainan yang erat dengan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Oh, pernah waktu kecil. Saya ikut. Sering di kampung. Ya macam-macam sih, ada balap karung, makan kerupuk, ada main bola pakai terong, terus panjat pinang terutama tuh biar meriah. Terus apa? Tarik tambang. Panjat pinang, terus permainan yang apa tuh mengambil uang dari apa tuh dari jeruk itu kan dipakai mulut gitu. Terus banyak lagi lah yang lain-lainnya gitu. Ada lomba makan kerupuk, ada orang balap karung, dan yang paling seru orang yang nanti biasanya agak siangan itu panjat pinang. Panjat pinang. Jelas sekali panjat pinang. Itu panjat pinang yang bahu-bahu gitu. Kalau paling bagaimana dari gotong royong ya itu seperti panjat pinang. Panjat pinang. Dari orang kemudian bikin foundation di bawah, kemudian naik gitu kan, kemudian gimana mereka bisa mengatur mana sih yang orang yang emang appropriate gitu kan, mana ya orang yang pas buat
di posisi masing-masing. Ya biar mencapai hasilnya dibagi sama, berarti gotong royong namanya itu. Sikap gotong royong ada, sangat ada. Cuman itu kan masih permainan. Dapetin itu pasti mereka harus kolaborasi satu sama lain untuk bisa meraih itu kan. Dimana ya pikirkan strategi. Nggak tahu. Ya belum tahu. Sejarahnya sebenarnya nggak tahu persis. Tapi dasar-dasarnya ya paling ikut-ikutan aja. Kalau salah itu saya nggak tahu. Panjat pinang, balap karung, makan kerupuk, balap kelereng itu memang selalu identik dengan perayaan 17-an di Indonesia. Nah, sejak tahun 2005-2006 saya memang tegas melarang, bahkan mengharamkan panjat pinang dan sejenisnya itu kepada masyarakat Indonesia. Karena itu pembodohan massal menurut saya. Kenapa? Karena peninggalan kolonial yang kemudian dilestarikan sampai sekarang, ya saya kira itu tidak ubahnya seperti ya kita tidak pernah belajar dari masa lalu. Penjajahan itu kan menyakitkan. Lantas kemudian orang Belanda melihat kita bermain panjat pinang, dia duduk tertawa-tawa, kemudian kita kotor, dekil gitu, terus itu mau kita lestarikan. Nah, ide saya, kenapa panjat pinang itu harus dihilangkan? Coba sekarang perhatikan, setelah kita melakukan panjat pinang, apakah kita makin cinta sama bangsa ini? Ketika saya tanya, Anda tahu arti Indonesia? Siapa yang mendirikan Indonesia pertama kali? Siapa yang mengeluarkan kata Indonesia? Pahlawan Indonesia apa? Kan dia nggak kenal. Jadi upacara peringatan kemerdekaan itu selalu jauh dari harapan bahwa kita harus mengenal sejarah dan budaya bangsa. Kita harus mengenal para pahlawannya. Nah, jadi dengan momen panjat pinang, balap karung, makan kerupuk itu sebenarnya itu tidak ada pendidikan sejarah di situ. Tidak ada pendidikan nasionalisme, tidak ada pendidikan karakter. Yang ada cuman poya-poya, hedon, ya kan? Malah mungkin cenderung ya materialistik, hedonis tadi. Nah, saya berharap bahwa ke depan panjat pinang ini menjadi pelajaran saja dan tidak harus dilanjutkan. Bahkan mungkin coba lebih baik mana, panjat pinang atau puzzle sejarah, atau panjat pinang atau lomba mirip pahlawan, panjat pinang atau makan karung apa, makan kerupuk atau dengan lomba lagu-lagu perjuangan. Ya kan, saya cukup prihatin ketika misalnya, ayo adik-adik nyanyi lagu Indonesia Raya satu orang, dia tertawa-tawa, mentertawakan dirinya dan teman-temannya karena dia nggak hafal. Ya kan, jadi saya cukup prihatin ketika generasi muda kita saat ini cenderung melupakan sejarah, melupakan budaya. Nah, momen 17-an seharusnya dijadikan momen untuk belajar, untuk kembali mengenali bangsa ini lebih mendalam, karena disitulah nanti terletak karakter dan jati diri. Nah, saya harap ke depan panjat pinang tidak lagi dilakukan, justru dihilangkan, tapi coba buat permainan-permainan yang justru jauh lebih mendidik, lebih relevan dengan konteks kekinian. Saya kira gotong royong itu kan hal yang positif. Itu sah-sah saja, boleh dilakukan dalam berbagai aspek. Tapi dalam aspek tertentu yang di situ tidak memiliki nilai positif yang kontinu, saya kira itu tidak perlu. Soal panjat pinang, ya itu memang ada gotong royong, tetapi gotong royong itu kan tidak berdasar, tidak bernilai. Gotong royong yang ada di panjat pinang itu kan materialistik, yang kita kan hanya uang, hanya barang yang ada di atas kan, untuk mencapai sesuatu. Tapi bagaimana gotong royong dilakukan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa, menumbuhkan nasionalisme misalnya, yang jauh lebih luas, yang jauh lebih lebar, yang jauh lebih bermanfaat secara nasional. Sekarang Anda gotong royong menjawab soal dengan nyontek misalnya, itu gotong royong, tapi kan itu dilarang, itu kan tidak boleh, dan secara etis itu tidak boleh. Terus gotong royong korupsi itu juga kan gotong royong, tapi sesudah nah, saya juga mungkin setuju nanti kalau ke depan pemerintah mengeluarkan haram panjat pinang misalnya. Kenapa enggak gitu? Toh itu tidak ada nilainya, itu tidak ada manfaatnya. Ya, saya kira kita harus tegas pada konteks segala sesuatu yang ada nilainya atau tidak. Karena kecenderungan kita sekarang adalah menjalankan sesuatu yang tidak bernilai, sesuatu yang pragmatis, segala sesuatu yang tidak bermanfaat.
Setelah tahu sejarahnya sih mendingan nggak usah karena itu penghinaan buat negara kita. Yang penting adalah ketika kita bicara tentang sebuah permainan, kalau kita bicara tentang gotong royong, mungkin bisa inovasi lain mungkin. Panjat pinang itu kan sebenarnya kalau kita lihat cuman sebuah tools gitu. Kalau memang sebuah, katakanlah untuk bikin sebuah gotong royong, kenapa nggak yang lain gitu. Kalau emang sejarahnya itu kalau menurut saya sebagai ya rakyat biasa lah gitu kan, orang kampung kayaknya nggak perlu. Kalau emang itu kan mengacunya kena politik kan itu. Ya miris banget Indonesia jadi bahan penjajah. So, permainan panjat pinang nggak perlu lagi dilestariin. Kalau tujuannya cuma untuk gotong royong, kenapa harus saling menyakiti dan seharusnya kita masih menggunakan permainan yang diciptakan oleh penjajah yang bertujuan untuk Kalau lo nggak mau bangsa lo terus dilecehkan dan tertawakan oleh Belanda, share video ini biar nggak ada lagi panjat pinang di Indonesia.